Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin teman-teman, saya pimpin baca doa. Menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah. Sekarang siapa yang tidak masuk di kelas kita? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Ibu ada mengirimkan absen melewati Google Form. Nanti silahkan kalian isi melalui lewat WA yang sudah Ibu kirimkan. Ya, baiklah. Kita akan memulai materi kita mengenai bab 2, yaitu materi mengenai jujur dan menepati janji. Baiklah, dalam hal ini kita tahu bahwasanya perilaku jujur dan menepati janji adalah merupakan akhlak mahmudah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memiliki sifat tersebut. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa kita harus memiliki sifat jujur dan menepati janji tersebut? Apa sebabnya? Apa sebabnya kita harus memiliki sifat perilaku jujur dan menepati janji tersebut? Agar bisa dipercaya, Bu. Ya, betul sekali. Bagus jawaban kalian semua. Kemudian, mengapa jadi banyak orang yang tidak memiliki sifat jujur? Mengapa banyak orang yang tidak memiliki sifat jujur? Imannya lemah, Bu. Imannya lemah, betul juga. Kemudian juga ada juga lantaran orang tersebut juga terpengaruh oleh lingkungan, bisa jadi. Kemudian Ibu akan menyampaikan materi Ibu melalui scan. Materi Ibu mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Adapun tujuan daripada kita mempelajari perilaku jujur dan menepati janji ini adalah yang pertama, yaitu siswa mampu meyakini bahwa sikap jujur dan menepati janji akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa juga mampu bersikap dan berbicara secara konsisten sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, siswa mampu membuat contoh sikap perilaku jujur dan menepati janji. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji. Yang kelima adalah siswa juga bisa menyebutkan dalil nakli perintah perbuatan jujur dan menepati janji. Kemudian juga siswa juga mampu menunjukkan cara menerapkan sikap jujur dan menepati janji. Sedangkan yang ketujuh adalah siswa juga mampu menerangkan manfaat perilaku jujur dan menepati janji. Setelah itu, setelah kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran ini, maka kita pun harus mengetahui dulu apa sih makna daripada jujur tersebut. Jadi yang dimaksud dengan jujur itu berarti adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah as-sidqu, yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya adalah kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila dia berkata-kata dia selalu berbohong,
apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan, dia selalu Suaranya tidak kedengaran, tidak tahu tidak ada suaranya. Itu pakai mikrofon kali. Ada suaranya. Apa ulangin Kak? Ada suaranya Bu? Sudah suaranya nih Bu. Ibu Ada mendengar. kedengaran, Kak? Ibu mendengar. Ada. Iya, ibu dengar. Kemudian setelah kita mengetahui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi, maka ada juga ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang mewajibkan kita untuk berperilaku jujur dan menepati janji, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqulu qaulan sadida, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Dari ayat tersebut dapatlah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang beriman untuk selalu berkata benar dan berkata jujur. Kemudian setelah itu kita pun akan beralih mengenai contoh daripada perilaku jujur. Contoh di dalam penerapannya adalah satu, jujur di dalam perbuatan. Setelah ya. Di dalam penerapan perilaku jujur itu ada 3, yaitu jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perkataan, yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Kemudian manfaat daripada perilaku jujur itu adalah hidup menjadi lebih mudah, kemudian dipercaya banyak orang, yang ketiga adalah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan dibebaskan dari golongan orang-orang munafik. Kemudian adapun contoh di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, apabila kita memiliki perilaku jujur tersebut, maka kita pun yang akan mendapat suatu pujian dari orang banyak. Yang kedua, tidak melakukan contohnya adalah tidak mencontek ketika ujian, tidak melakukan titip absen kepada teman, padahal kita sebenarnya mau kepingin bolos tuh, padahal seperti itu, akhirnya kita titip absen, itu adalah termasuk orang yang tidak jujur. Yang selanjutnya adalah tidak malu bertanya pada guru apabila belum memahami materi. Itu artinya adalah kita juga jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita mengakui bahwasanya penjelasan guru tersebut kita masih belum paham. Kemudian selanjutnya adalah mengenai hikmah berperilaku jujur, yaitu perasaan akan enak dan hati menjadi tenang. Kemudian mendapat kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Kemudian yang selanjutnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai materi jujur sekiranya Ibu sampai di sini, tetapi setelah itu akan Ibu lanjutkan lagi mengenai materi yaitu menepati janji. Apa itu menepati janji? Janji adalah sebuah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi dalam hal ini, apabila kita mengucapkan sesuatu, apabila kita melakukan sesuatu, misalnya kita berjanji kepada seseorang, contohnya nih, apabila kita kepingin yang namanya dapat undangan, kemudian kita akan mengatakan insya Allah aku akan datang. Kata insya Allah itu adalah merupakan sebuah janji, sebenarnya bukan ada niat untuk menghindar. Tapi kadang-kadang persepsi orang banyak mengatakan bahwasanya kata insya Allah akhirnya ujung-ujungnya adalah
tidak datang. Nah, dalam hal ini itu adalah termasuk orang yang tidak menepati janji. Kemudian dalam hal ini kita juga di dalam menepati janji wujudnya memuliakan, menghormati dan menghargai sesama manusia, orang yang selalu menepati janji tersebut. Oleh karena itulah kita sangat menghargai sekali yang namanya sifat menepati janji ini. Kemudian adapun sifat menepati janji ini berdasarkan surah Ali Imran ayat 77 yang berbunyi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastarawna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika khalaqalahum fil akhirati wa la yukaffihumullahu wa la yanjuru ilaihim yaumal qiyamah wala yujakihim walahum azabun alim, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan sumpah-sumpah yang dengan harga murah, mereka itu tidaklah memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Ali Imran ayat 77. Kemudian di samping itu sifat mengenai tingkah laku daripada menepati janji ini juga sangat diharapkan di dalam kehidupan kita, lantaran keutamaan untuk menepati janji tersebut adalah yang pertama tergolong dalam manusia berakal, yang kedua termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, yang ketiga termasuk golongan orang-orang bertakwa, yang keempat bukan golongan orang munafik, yang kelima menepati surga Firdaus. Adapun hikmah daripada menepati janji tersebut adalah dapat dipercayai orang, mendapat nilai religius, yang ketiga mendapatkan keberkahan kehidupan, yang keempat mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Sampai di sini materi Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Jelas, Bu. Oh, alhamdulillah kalau memang sudah jelas berarti Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok. Siswa di kelas ini ada berapa jumlahnya? 20, Bu. Ada 20. Jadi orang 20, maka Ibu akan membagi kelompok dalam 5, satu kelompoknya 5 orang. Jadi Ibu minta untuk menghitung mulai dari sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelompok yang kena nomor 1 atau yang mendapatkan angka 1 itu adalah termasuk daripada kelompok 1. Yang angka 2 itu adalah termasuk kelompok 2, yang 3 juga seperti itu adalah kelompok 3 sampai seterusnya. Nah, setelah ini kalian sudah Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok, maka Ibu minta kalian untuk mengkaji ulang atau boleh membuat sebuah resuman. Silahkan kalian diskusikan kepada teman-teman kalian mengenai materi jujur dan menepati janji ini. Ya, silakan untuk ketua-ketua kelompoknya seperti Abdurrahman, Apandi, Aan. Ya, Bu. Itu silakan menyampaikan hasil daripada kerja kelompoknya. Baik, Ibu, terima kasih. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya mencakup materi jujur, Ibu, dan menepati janji.
singkat saja saya sampaikan Bu, nanti yang kurang berkenan atau kurang dipahami mungkin kelompok lain bisa atau bertanya kepada kami. Baik, untuk jujur itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna asidku. Lawan dari jujur adalah sifat atau sikap berdusta. Dalam riwayat Abu Hurairah disampaikan juga bahwa orang yang tidak jujur itu tergolong orang-orang yang munafik. Seperti yang kita ketahui ada 3 tanda orang munafik. Kemudian contoh sikap jujur itu adalah seorang siswa yang mengerjakan ulangan tanpa menyontek buku, atau ketua OSIS yang berjanji kepada rekan-rekannya untuk hadir jam 4 di sekolah dan dia pun menepatinya dalam rangka kegiatan tambahan OSIS seperti itu. Adapun hikmahnya adalah hidup menjadi lebih mudah, dipercaya banyak orang. Dan hikmah menepati janji, dapat dipercaya orang lain, mendapat nilai religius, dan terakhir mendapatkan keberkahan. Itu mungkin Bu berkaitan rangkuman dari penyampaian kelompok kami. Terima kasih Ibu Bosna. Ibu, nambahkan Bu. Ya boleh. Mohon maaf, kamera saya bermasalah. Iya, Di audio saja. Materi jujur dan menepati janji itu ada hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan sesungguhnya Rasulullah telah bersabda tanda-tanda orang munafik ada 3. Perkara yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia khianat. Pengertian menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Hal itu sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 77. Contohnya, seorang siswa yang mengerjakan ulangan tanpa menyontek berarti dia jujur dengan diri sendiri. Mungkin itu Bu tambahan saya. Ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ini kelompok selanjutnya. Aan sudah, kemudian Abdurrahman lagi. Izin kah? Abdurrahman izin? Ya baiklah. Ada Bu. Ada Abdurrahman? Ya Bu, kenapa Bu? Bisa menyampaikan hasil diskusinya sama teman-temannya? Itu tadi Bu saya sampaikan nih Bu. Oh sudah. Berarti Pak Aan ya yang belum? Iya Bu, Aan yang belum Bu. Iya Bu, saya sudah. Ibu lupa ya sama saya Bu Terima ya. kasih kalau begitu. Setelah kita mendengarkan hasil daripada presentasi teman-teman kita semua, dari teman-teman kita, maka Ibu dapatlah menyimpulkan bahwasanya materi mengenai jujur dan menepati janji atau perilaku jujur dan menepati janji ini sangatlah bermanfaat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita melakukan suatu sikap jujur atau mengatakan apa adanya, apa yang ada kita katakan, itu yang ada di hati kita. Itu adalah pengertian daripada jujur. Kemudian apabila kita menepati janji, kita pun apabila kita mengucapkan, mengatakan atau berjanji kepada seseorang, kita pun wajib untuk melakukannya atau maksudnya itu menepatinya, karena janji adalah hutang. Nah, sampai di sini materi Ibu, ada yang mau bertanya? Jelas Bu. Cukup jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Kalau kalian paham, maka sekarang Ibu yang bertanya. Coba Ani Sofia, apa yang dimaksud dengan pengertian jujur? Ani Sofia, apa itu yang dimaksud dengan pengertian jujur? Jujur adalah kesesuaian antara sikap dan perbuatan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, Bu. Alhamdulillah, betul. Ibu kasih jempol 2. Kamu memang pintar sekali. Kemudian, silakan. Robiah, apa contoh perilaku jujur? Misalnya
waktu belajar kita tidak nyontek, Bu. Betul. Ini pun akan Ibu kasih jempol luar biasa. Kelas F ini betul-betul pintar semua. Jadi Ibu mengharapkan bahwa di dalam perilaku jujur dan menepati janji ini bisa akan kalian terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ibu anggap materi Ibu untuk hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kalian sudah begitu aktif di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.